Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngebahas kenapa untuk iPhone yang kebanyakan minus itu ternyata masih banyak banget yang nyariin teman-temannya. Di pasaran termasuk di Facebook ataupun di marketplace banyak banget nih orang yang ngejual iPhone dengan kondisi minus dan ternyata banyak loh yang beli teman-temannya. Di sini gue akan kasih ke kalian sebenarnya kenapa sih orang masih suka banget membeli iPhone second dengan kualitas yang tidak 100% bagus teman-temannya. Let's go. Oke guys, di tangan gue ini adalah iPhone 12 mini. Pas gue awal beli itu aman-aman aja, tidak ada permasalahan sama sekali. Tapi setelah gue pakai hampir sebulanan, kemudian gue upgrade ke iOS. Kalau nggak salah ke iOS 18.3 teman-teman, kemudian sinyalnya hilang. Dan sekarang dia tuh sinyalnya tuh kadang-kadang datang, kadang-kadang hilang. Jadi menurut gue secara pribadi ya sinyalnya ini bisa gue bilang hilang dan emailnya keblokir teman-temannya. Kalau kalian nanya ke gue solusinya apa, gue nggak bisa kasih solusi yang gimana-gimana. Tapi di sini gue akan kasih tahu ke kalian bahwa nanti pas gue jalan-jalan ke Singapura, gue bakal registrasi atau daftar email bea cukai di airport nanti. Jadi ini gue pakai jalur resmi ya teman-teman ya. Dan di sini gue nggak bilang ke kalian atau rekomendasi ke kalian untuk pakai yang namanya email unblock 3 bulan. Nggak pernah gue rekomendasiin gitu. Gue nggak tahu itu benar atau enggak, gue nggak tahu itu berfungsi atau enggak karena gue nggak pernah coba dan gue nggak merekomendasikan. Kalau rekomendasi dari gue secara pribadi, beli yang resmi aja, XiBox atau XDG Map, apalah itu yang resmi intinya. Jadi kalian untuk secara sinyal aman-aman aja teman-teman ya. Nah di sini teman-teman kalau misalkan untuk iPhone minusan itu kita sebenarnya banyak bangetnya minus-minus yang ada di iPhone, tapi masih banyak banget orang yang pakai. Yang sering banget dipakai sama orang itu adalah yang pertama adalah dari sisi Touch ID. Buat yang masih pakai iPhone dengan Touch ID seperti iPhone 8 ke bawah teman-teman, itu banyak banget ya iPhone yang kondisi fingerprint atau Touch ID-nya itu udah nggak berfungsi lagi, tapi masih banyak banget dipakai sama orang teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Touch ID itu kalau nggak berfungsi aman-aman aja. Jadi so far menurut gue secara pribadi, selama tidak mengganggu performa utama, jadi Touch ID minus itu bukan sebuah permasalahan yang besar atau big deal teman-teman ya. Yang penting iPhone-nya itu masih bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama dari sisi Touch ID atau fingerprint. Yang kedua, banyak banget nih orang yang beli iPhone tapi dengan kondisi Face ID-nya itu off, alias Face ID-nya itu nggak bisa berfungsi sama sekali. Seperti kita tahu kalau untuk ganti Face ID itu menurut gua secara pribadi itu hal yang ribet dan lumayan tidak familiar teman-teman ya. Jadi banyak banget yang jual iPhone dengan kondisi minus Face ID dan masih banyak loh orang yang beli iPhone dengan kondisi minus seperti itu. Kenapa? Sama seperti Touch ID dan fingerprint, Face ID itu kalau misalnya tidak berfungsi kita bisa akalin pakai yang namanya pin kode teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen buka iPhone ya kalian tinggal pakai pin kode, dan menurut gue itu tidak ada big deal sih sejujurnya, tapi memang kita tidak bisa menikmati fitur-fitur yang memang sudah disediakan oleh Apple teman-temannya. Nah kalau untuk Face ID ini dan Touch ID menurut gue secara pribadi gue masih bisa toleransi sih kalau misalkan gue pakai iPhone dengan kondisi Face ID off atau yang Touch ID off teman-temannya. Nah selanjutnya untuk hal yang ketiga dari sisi layar, banyak banget orang yang menjual iPhone mereka tuh dengan kondisi True Tone-nya off. Nah True Tone off itu apa sih teman-teman ya? Jadi True Tone ini adalah kemampuan dari iPhone kita tuh untuk menyesuaikan warna di layar dengan keadaan di sekitar nih teman-temannya. Nah jadi kalau misalkan True Tone itu ditandai dengan layar yang sedikit menguning seperti ini atau warm teman-teman, agak hangat. Nah jadi banyak banget orang yang menjual iPhone tapi True Tone-nya tuh off. Karena kenapa? Karena mereka itu pas ganti LCD mereka itu nggak mengcopy ya data dari LCD lama ke LCD yang baru. Kadang-kadang ada yang lupa, kadang-kadang ada yang nggak punya alatnya, jadi cuma sekedar ganti LCD tapi nggak di copy paste ya kalau untuk True Tone-nya dari LCD yang lama ke LCD yang baru. Nah bagi gue secara pribadi True Tone off itu sebenarnya nggak masalah sih, ini jujur ya, dari Touch ID, dari Face ID, kemudian dari True Tone off. Untuk gue secara pribadi itu tidak ada permasalahan sama sekali, karena pada dasarnya performa dan fungsi dari iPhone ini sendiri masih berfungsi dengan maksimal dari sisi kamera, dari sisi chipset, dari sisi sosial media, main game masih lancar, bisa nelpon itu, jadi tidak mengganggu performa utama. Dan menurut gue tiga hal yang gue sebutkan di awal ini bukan sebuah big deal ya, ini menurut gue secara pribadi. Dan gue rasa memang di pasaran sana masih banyak banget nih orang
yang beli iPhone dengan kondisi minus 3 hal yang gue sebutkan ini teman-teman ya. Nah selanjutnya untuk hal yang keempat dari sisi sinyal, banyak banget nih orang di luar sana yang masih nyari iPhone 13 X Wi-Fi only, iPhone 13 X resmi Wi-Fi only, iPhone 15 Wi-Fi only. Jadi menurut gue secara pribadi teman-temannya, kalau untuk di alasan yang keempat dari sisi sinyal, gue nggak setuju. Gue itu tipikal orang yang kalau Face ID-nya nggak bisa, Truth-nya nggak bisa, atau misalkan Touch ID-nya nggak berfungsi, fine, nggak masalah teman-teman ya. Tapi kalau misalkan untuk dari sisi sinyal ini sama sekali nggak bisa, itu mengganggu. Kenapa? Karena kita membutuhkan koneksi dengan iPhone lain atau koneksi Wi-Fi. Kalau misalkan kita lagi di luar, lagi butuh pekerjaan kita yang membutuhkan internet, seperti gue harus nelfon orang, kemudian gue harus pakai Google Maps, gue harus connecting ke Android atau iPhone yang lain. Kenapa gue harus pakai 2 iPhone? Karena kalau nggak begitu ya iPhone yang sinyalnya keblokir ini sama sekali nggak kepakai teman-temannya. Atau ada yang bilang ke gue, bang ini iPhone-nya gue beli X Wi-Fi cuman buat di rumah doang untuk dengerin lagu dan juga untuk main game doang di rumah. Itu nggak salah teman-teman, menurut gue secara pribadi. Kalian punya preferensi pribadi masing-masing dan itu harus gue hargai. Tapi bagi gue secara pribadi, kalau bisa beli iPhone minimal sinyalnya jalan teman-temannya. Karena kalau misalkan sinyalnya jalan itu arti dari sebuah iPhone ya, otherwise gue bisa sebut iPhone ini adalah iPod atau iPad yang Wi-Fi only teman-teman. Bahkan iPad sekarang pun ada yang cellular data loh teman-teman. Nah jadi kalau untuk alasannya keempat dari sisi sinyal, walaupun masih banyak banget orang yang beli, tapi gue secara pribadi nggak suka sama sekali teman-teman. Nah jadi alasan utama kenapa memang iPhone yang minusan itu masih banyak diminati sebenarnya dari sisi performa dan kamera teman-teman ya. Nah untuk dari performa masih bagus, untuk dari kamera juga masih bagus. Jadi kenapa untuk iPhone second yang banyak minusannya ini ternyata masih banyak banget peminatnya, karena memang tidak mempengaruhi dari performa. Jadi kalau misalkan kayak iPhone 12 mini ini teman-temannya, ini tuh sinyalnya keblokir, ini udah pasti keblokir karena pakai kartu fisik apapun ini nggak bisa nyala. Kemudian kalau untuk smartphone kadang-kadang dia muncul. Nah kenapa untuk dari sisi performanya iPhone 12 ini masih bagus, 12 mini ini, di sini gue ajakin kalian untuk main game berat ya, Diablo seperti ini. Ini kita loading dulu teman-teman ya di in-game Diablo ini. Jadi kalau untuk Diablo ini sendiri teman-teman, menurut gue secara berbeda adalah salah satu game yang berat juga, karena setelah gue mainkan di sini gue bisa ngerasain banget kalau untuk dari sisi suhu panas yang ada di iPhone 12 mini ini lumayan kenceng, dan lumayan kenceng juga untuk menguras baterainya. Nah jadi di sini teman-teman pas gue buka ke settings, di sini gue buka ke bagian setting. Di sini untuk displaynya, di sini ada pilihan yang namanya HD mode, HD mode, smart mode, dan LD mode teman-teman. Jadi kalau di sini gue pilih yang paling tinggi di HD mode. Kemudian untuk grafiknya di sini ada pilihan 30 frame rate FPS atau 60 FPS. Jadi di sini kalau untuk frame rate kita coba di yang paling tinggi. Kemudian kalau untuk di resolusinya kita pakai yang ultra. Ternyata device doesn't support teman-teman. Jadi ini kita pakai seadanya aja. Nah di sini kita coba mainkan seperti ini lancar loh teman-teman. Jadi menurut gue secara pribadi guys, walaupun iPhone ini tuh minus di sinyalnya nggak ada sama sekali, tapi kalau untuk sekedar main game berat seperti ini tuh masih sangat lancar jaya. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini no lag teman-teman. Gue akui gue kaget banget pas 12 mini gue ini masih bisa ngerunning Diablo di sini teman-teman. Karena bagi gue secara pribadi ya gue nggak nyangka aja 12 mini itu masih support aja untuk game-game berat seperti ini. Jadi sebenarnya yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah dari sisi performa sih, walaupun banyak minusnya. Nah di sini gue ajakin kalian untuk berantem sedikit, ini lancar-lancar aja, nggak ada masalah teman-teman. Nah kita jalan lagi di sini. Kalian bisa lihat sendiri di sini tidak ada yang namanya frame drop, ya jatuh, ada patah-patah, nge-lag, force close, tidak ada sama sekali. Jadi kalian bisa lihat dan rasakan sendiri bahwa memang kalau untuk iPhone ini itu dia tuh bagus menurut gua secara pribadi teman-teman, untuk dari sisi performa guys. Oke guys, jadi sebenarnya itu sih alasan kenapa untuk iPhone yang banyak minusannya itu tuh masih banyak banget yang minat. Yang pertama dari sisi fungsi dan performa, itu selama performa dan fungsinya masih berfungsi dengan maksimal, gua rasa fine-fine aja teman-teman. Tapi yang kedua mungkin gua ngerasa memang orang tuh penasaran doang, karena nggak bisa beli iPhone baru dengan harga yang mahal banget pas pertama kali rilis. Jadi kita nyari iPhone murah yang
ya sinyalnya nggak ada, Face ID-nya off, yang penting kita bisa menikmati performa dari iPhone ini teman-teman ya. Nah, sekian sih yang bisa gue share ke kalian, semoga kalian mendapatkan sedikit informasi dari video gue yang sederhana ini. Kebetulan gue lagi nyepi, jadi di sini sepi banget teman-temannya, dan juga sebentar lagi kita akan lebaran. Selamat hari raya lebaran teman-temannya, gue ucapin dulu, takutnya gue nggak sempet bikin video pas hari raya lebaran teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.